I went crazy over you. Crazy over you. Little bit of bitch could have been my friend. Now you gotta walk. Hai guys, kalian tahu gak sih? Jangan kalian Halo guys. kenalin dulu. Jadi sebenarnya kita itu dapat tugas suruh bikin apa ya? Kita suruh jelasin tentang asal muasal roket, dan kalian semua udah tahu belum kalau roket itu dulunya ternyata dari kembang api. Berarti cara nggak langsung kan pas kita main kembang api kita udah nerbangin roket ya guys. Nah, buat penjelasan lebih lanjut simak video berikut. Yeay. Hai guys, kalian lagi pada nonton apa sih? Serius banget? Lagi nonton Upin Ipin nih. Wah, kemarin aku juga nonton Upin Ipin. Emang kalian nonton Upin Ipin episode yang apa? Upin Ipin yang angkasa, yang ada roketnya. Oh, iya, terus kan aku jadi kepikiran nih, kapan terus gimana caranya orang-orang kok bisa buat roket gitu ya? Gimana sih ceritanya? Menurut buku yang aku baca ya, roket itu dulunya dari mercon. Roket pertama dibuat di Cina sejak tahun 1226 dari Kerajaan Song. Lalu beralih kuasa ke Kekaisaran Mongol di tahun 1232 dan dimodifikasi oleh Mongol menjadi senjata canggih mirip rudal. Seiring perkembangannya waktu, banyak ilmuwan barat yang mulai mengembangkan pengetahuan tentang roket. Tahun 1813, William Moore menemukan gagasan tentang pembuatan tenaga roket untuk penjelajahan luar angkasa walaupun masih berupa teori. Kemudian diperkenalkan terobosan baru dengan ditemukannya teropong yang bisa melihat permukaan bulan oleh John William Draper dari Amerika Serikat di tahun 1840. 1696, seorang ilmuwan Inggris membuat cetakan roket dan campuran bahan bakar roket yang disebut propelan. Memasuki tahun 1806, roket sudah digunakan oleh armada perang Napoleon, tetapi hasilnya belum akurat. Kemudian pada tahun 1903, Konstantin Tsiolkovsky dari Kekaisaran Rusia menemukan bahan bakar roket. Uni Soviet sebagai penerus dari Kekaisaran Rusia mendirikan Asosiasi Perjalanan Luar Angkasa dan dipelopori oleh Yuri Kondratyuk di tahun 1927 berhasil menemukan mesin anti gravitasi pertama sehingga memungkinkan orang melakukan perjalanan luar angkasa. Roket dengan kecepatan tinggi pertama ditemukan oleh Robert Goddard dari Amerika Serikat di tahun 1914 dan berhasil diluncurkan di Auburn, Massachusetts tahun 1926. Selanjutnya perkembangan tentang pembuatan roket berkembang terus hingga pada tahun 1942 Jerman membuat roket pertama yang berhasil meluncur sampai ketinggian 100 km. Perkembangan teknologi luar angkasa setelah Perang Dunia II. Setelah Jerman berhasil dikalahkan oleh Sekutu pada Perang Dunia II, maka semua penemuan roket Jerman jatuh ke tangan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Begitu pula dengan pelopor teknologi roket Jerman yang bernama Wernher von Braun pindah ke Amerika Serikat untuk membantu pengembangan teknologi roket untuk kepentingan penerbangan antariksa di Amerika. Hal tersebut mengakibatkan dua negara mengalami perkembangan yang sangat besar dalam perkembangan teknologi roket pada tahun 1946. Amerika Serikat berhasil membuat peta bumi pertama luar angkasa dengan menggunakan roket peninggalan Jerman pada tahun 1947. Amerika Serikat mengirim roket pertama ke luar angkasa yang berisi lalat. Nah, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet sama-sama mengembangkan roket untuk peluru kendali pada tahun 1950.
Selanjutnya, terjadi persaingan besar-besaran antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam eksplorasi luar angkasa. Namun, Uni Soviet di bawah Konstantin Tsiolkovsky unggul lebih dahulu dengan keberhasilannya meluncurkan satelit yang pertama di dunia, yaitu pada tanggal 4 Oktober 1957, Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit pertama Sputnik 1 untuk mengorbit bumi selama lebih dari 14 hari. Nah, keberhasilan peluncuran satelit untuk pertama kali tersebut disusul dengan peluncuran roket Sputnik 2 yang merupakan wahana ruang angkasa berawak, yaitu seorang kosmonot bernama Yuri Gagarin yang merupakan kosmonot perempuan pertama keluar angkasa untuk mengorbit bumi. Selanjutnya, Amerika Serikat baru menyusul capaian Uni Soviet dengan membentuk NASA. Setelah terbentuk, NASA langsung meluncurkan satelit pertamanya yang diberi nama Explore 1 ke orbit bumi pada tanggal 31 Januari 1958 untuk mencatat sabuk radiasi di atmosfer bumi. Lalu, ada perkembangan teknologi ruang angkasa pada masa Perang Dingin. Perkembangan teknologi ruang angkasa mulai muncul pada masa Perang Dingin tahun 1947 sampai dengan 1999. Bagaimana ya perkembangannya? Yuk kita cari tahu bersama munculnya politik balance of power berdasarkan buku sejarah Eropa dari Eropa kuno hingga Eropa modern 2012. Pada masa Perang Dingin, muncul politik balance of power atau keseimbangan kekuatan. Amerika Serikat dan Uni Soviet bersaing dalam bidang teknologi militer dan ruang angkasa untuk menunjukkan kekuatannya pada dunia. Dalam politik balance of power dikenal pula istilah spesies atau perlombaan kecanggihan teknologi angkasa. Pada perkembangannya, perlombaan teknologi ruang angkasa antara Amerika dan Uni Soviet merupakan titik awal dalam sejarah perkembangan teknologi ruang angkasa di dunia loh. Dapat dikatakan Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet berpengaruh positif pada teknologi ruang angkasa yang mengalami perkembangan pesat. Misalnya, keberhasilan peluncuran satelit yang banyak manfaatnya bagi kehidupan di bumi, ditemukannya pesawat ulak-alik, roket, dan sebagainya. 2 hours later. Ya jadi gitu asal muasal gimana roket tercipta. Oh gitu. Terus kenapa kita bisa internetan juga, itu salah satu dampak positif dari adanya benda-benda angkasa yang dikirimkan atau diluncurkan ke luar angkasa. Itu ada lagi nggak? Jadi para ilmuwan juga membuat teleskop Hubble. Nah, teleskop Hubble ini memudahkan para astronom untuk mengetahui seluk-beluk dari luar angkasa. Selain teleskop Hubble, itu ada apa lagi? Ada juga yang diluncurkan seperti satelit. Ada satelit komunikasi, satelit pengamat bumi, satelit navigasi, dan satelit cuaca. Terus buat dampak negatifnya apa sih? Jadi pas kita meluncurkan benda-benda luar angkasa itu tidak selalu akan berfungsi. Jadi kalau benda luar angkasa ini udah nggak berfungsi atau rusak, si negaranya juga akan mengirimkan ulang benda-benda luar angkasa. Sementara benda-benda luar angkasa yang udah mati atau udah rusak itu akan jadi sampah antariksa dan akan membahayakan bagi kehidupan manusia kalau sewaktu-waktu benda luar angkasa ini akan jatuh menimpa kehidupan manusia gitu. Pernah nggak sih di Indonesia tuh kejatuhan benda luar angkasa gitu? Pernah. Jadi pada tahun 2003 terjadi di Bengkulu ada puing dari roket yang berukuran 180 dikali 20. 20. Aku lupa 20 berapa ya? Iya, ini aja segitu ya. Intinya ada gitu ya. Iya, betul. Ternyata puing Berukuran 80 dikali 120. Oke. Nah, jadi begitu penjelasannya.
Dimulai dari gimana kok bisa yang darinya tadinya dari kembang api kok bisa jadi roket itu gimana? Terus dampaknya yang kayak bisa bikin sampah apa nyampah di luar angkasa tuh gimana, dan akhirnya sampah itu jatuh ke Indonesia kayak yang jatuh di mana Kak Dinda? Bengkulu pada tahun 2003. Tuh. Wis, keren banget emang kalau kita mempelajari tentang luar angkasa. Segitu dulu ya. Dadah. Piu. Ajarin dong Tinky, Winky, Dipsy, Lala, Sepuh. A few moments later. Ternyata 120 8 kali 120. ternyata Ulang apa gitu ulang.